kita juga tidak bisa bukan menghakimi ya, menghukumi Selika misalnya dia ugal-ugalan gitu ya terakhir gitu. Tadi kan ada sisi psikologisnya gitu loh. Mungkin dia akan melawan dirinya dengan tadi ya, agar tidak lemah. Karena dengan sisa kewenangan itu dia manfaatkan gitu. Mutasi dan lain sebagainya itu sebetulnya kan sesuatu hal yang lumrah itu. Meskipun dari sisi regulasi ada yang dibenarkan, tapi dari sisi moral ada yang patut dipersoalkan. Isu lain yang lagi rame Ya juga itu kan kan ramenya karena dikait-kaitkan ada isu lain yang loncat. Konteks tadi nuansa politik pilkada ke depan itu yang Ya. buat rame. Selamat datang di acara Belah kaca. Belah Kaca. Belah kaca. Ini forum ngobrol Ngobrol memecah santai. informasi yang beku, gosip-gosip yang beku, isu yang beku di luar, isu-isu yang kusut di luar agar kembali cair dan lurus dan dikemas dengan hahaha. Sekarang kita ngobrol dengan salah satu jurnalis senior di Karawang Bekasi Express. Kalau saya membecandai senior satu ini, dia mempunyai jabatan sub kekuasaan partikelir di Karawang. Tokoh adat. Tokoh adat. Satu lagi Bung Haji Dian Suryana, Direktur Pustaka. Apa tuh Bung? Pustaka Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan. yang Wih. sering diplesetkan menjadi pusat pemetaan Ngeri. Sekarang kan di luar lagi rame transisi pemimpinan lah dari Bupati Bu Selika yang dalam waktu dekat akan meninggalkan jabatannya, dan SK terakhir keluar dari Kemendagri kan sudah menunjuk PLT-nya Pak Wakil Bupati Pak Haji Aep. Namun isu di luar kan banyak yang menyebut ada sedikit turbulensi mungkin ya. Goncangan dikit lah. Orang yang tadinya sudah 13 tahun menjabat jadi bupati, pasti di ujung kepemimpinannya ada hal-hal yang kadang-kadang sangat mudah oleh orang diplesetkan atau dipolitisir menjadi isu yang bisa bikin ribut di internal itu kan. Nah, Pak Sulan sebagai orang yang sudah lama jadi jurnalis ya di Kerawang, ini kan salah satu fenomena baru di Kerawang, transisi dengan kapan gantinya dan siapa penggantinya sudah sangat jelas kan, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang transisinya dengan suasana yang normal itu. Nah, Pak, gimana Pak Sulan di Ya, pemerintahan Kabupaten Karawang? ya betul tadi lah. Artinya gini, transisi itu kan biasa sebenarnya. Cuman menjadi tidak biasa ketika kita baper. Ini kan Pak biasa kan. Meskipun ada kekhususan ya, ada kasus yang berbeda misalnya gini. Ketika transisi, nah enggak gini. Kita harus ini dulu ya, cek dulu. Misalnya Karawang ini dalam beberapa dekade, bukan dekade ya, artinya dalam beberapa tahun Periode jabatan bupati sebelumnya. Sudah mengalami ini ya, transisi itu ada turbulensinya gitu. Maksudnya gini, ketika kita Karawang kan pernah kecelakaan pemerintahan ketika Pak Haji Deswara terjerat kasus hukum ya. Nah di situ kan transisinya kan dipaksa ya, dipaksa, dan sehingga ya karena gerak cepat itu karena itu kan, sehingga tidak ada tuh artinya istilahnya apa sih, nuansa politisnya kan nggak kelihatan kan waktu itu kan, yang ada ya Nuansa hukum. hukum ya, meskipun ada ya bisik-bisik lah ini konspirasi apa gitu, tapi ya kan relatif santai lah ya. Akhirnya sudah selesai, bahkan waktu itu Selika itu hampir lebih dari setengahnya menjabat sebagai PLT itu. Iya. Artinya hampir satu, ya baru sebentar lah, hampir setengahnya kan.
Tapi kan selesai lah, nggak ada masalah. Nah sekarang mungkin gini, karena gini kan belum habis kan, dan setahunan lagi. Nah kebetulan gitu, bupatinya apa sih memundurkan diri karena konstitusi kan, karena Hmm. mau nyalek gitu. Nah ya biasalah, misalnya gini, mungkin dari kalangan masyarakat umum, saya kira tidak terlalu inilah ya. Saya lihat artinya tidak terlalu ini, saya maksudnya kalau masyarakat umum sih ya nggak terlalu responsif lah terhadap di sini ya. Siapapun Siap, ya, pemimpinnya. ya kan secara administrasi kan otomatis kan wakil bupati. Gitu. Cuman mungkin di kalangan aktivis, mungkin di kalangan media seperti seperti kita seperti anda gitu kan. Mungkin ada isu-isu yang ya biasalah, bumbu-bumbu politik gitu, yang secara apa sih, secara regulasi ya tidak terlalu berpengaruh. Artinya meskipun ada kontroversi, nanti mungkin Haji Dian sebagai ahlinya untuk menjelaskan gitu kan. Atau apakah misalnya gini, ketika misalnya ada isu mutasi, ketika surat itu udah ada surat pengunduran diri gitu. Nah sehingga muncullah kontroversi itu gitu. Nah tapi kan di bawah kontroversi itu kan tidak terlalu terasa. Yang terasa kan di kalangan politisi Karawang aja, di kalangan aktivis Karawang aja. Tapi saya masih penasaran, Pak. Karena gini, Bung, di gosip-gosip di redaksi KBI itu ya, Hmm. pernah ada bilang wartawan ngajak eh, Bupati Selika waktu itu, ajak kita ajak konten lah di kantor redaksi. Yang ngajaknya kebetulan wartawan di KBI ada. Bang, tadi ketemu Bupati ngomong bla 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 bla. Ngajak konten nggak mau. Apa alasannya? Karena ada pasulan gitu. Kita ada masalah apa masalahnya dengan Bupati? Ya artinya kalau kita bicara kekuasaan tuh ya, apalagi yang sudah berkuasa hampir 13 tahun, jadi sebuah hal yang wajar ingin meninggalkan legacy yang bagus tuh ya. Beberapa legacy yang memang jadi kontroversi, salah satu di antaranya kan legacy berkaitan dengan rumah sakit Mas Dengklok. Itu kan salah satu legacy yang ingin ditinggalkan oleh bupati yang berkuasa hampir 13 tahun. Antara jadi wakil bupati, PLT bupati sampai dengan jadi bupati. Nah, ini kan yang jadi legasinya salah satunya udah Rengas Dengklok. Nah, terus persoalan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan mutasi dan lain sebagainya itu sebetulnya kan sesuatu hal yang lumrah itu. Meskipun dari sisi regulasi ada yang dibenarkan, tapi dari sisi moral ada yang patut dipersoalkan. Moral birokrasi. Moral birokrasi itu. Artinya ruang-ruang perdebatan itu menjadi subjektivitasnya lebih kuat, manakala di akhir jabatannya melakukan beberapa ngebut lah, intinya proyek-proyek ngebut lah. Ya padahal kan masih ada, Ji. Padahal masih ada Masih di dalam apa kan, di surat pengunduran diri apa SK SK Mendagri ya. kan ada pasal sampai DCT gitu. Jadi pasalnya tuh TMT, terhitung mulai tanggal 4 November. Tapi kan pertanyaannya kemudian, mutasi ini kan, kekosongan jabatan ini kan sebetulnya bukan hari ini saja itu. Ini kan pekerjaan yang numpuk. Nah, kenapa subjektivitasnya lebih kuat? Karena memang ini dikerjakan di akhir tuh. Pekerjaan PR yang numpuk dikerjakan di akhir. Yang subjektivitasnya jadi lebih tinggi karena berkaitan dengan hajatnya beliau ke depan. Apalagi dengan apa tuh? Dengan satsatnya itu lebih tingginya lagi. Apalagi dengar tadi kata Bung Mahesa, saya juga baru dengar pembagian SKP 3K per tiap kecamatan, per tiap dapil, maaf. Ini kan jadi juga makin kencang subjektifnya, makin mendapil. Kalau urusan dapil kan berarti urusan elektoral. Urusan election ini urusan election, selain elektoral, urusan election. Nah, ini kan yang apa tuh yang patut jadi evaluasi bagi Haji Aep selaku pemegang tongkat kendali yang mendapatkan estafet dari Bupati Selika. Nah, ini patut dihindari
karena ini jadi apa ya? Jadi sebuah cerminan betapa pengelolaan pemerintahan tuh kurang maksimal. Dikerjakannya di akhir menjelang elektoral tuh, kontestasi elektoral. Kan nggak masalah itu kan. Ya nggak masalah. Cuman ini kan sekaligus menunjukkan betapa pengelolaan pemerintahan tuh, dalam konteks good government tuh, ini kan tidak baik gitu. Apalagi ya kalau memang betul tadi pembagian SKP 3K per dapil ini semakin kentara unsur subjektivitas politik bahwa legasinya bukan hanya dalam pembangunan tapi dalam hal ya menjelang election tadi gitu. Itu yang Tapi di suasana transisi gini saya muji etikanya Haji Aep, Mas. Di beberapa kesempatan tidak pernah melupakan ini. Saya bersama bupati itu bahasa itu tuh tidak pernah tidak disebut itu, Pak. Kan bisa saja orang kalau dengan etika agak minor di masa transisi gini udah tabiat tabiat kekuasaannya kan iya, bisa saja muncul, tapi dia bisa mengontrol itu. syahwat. Terakhir pas di Cilamaya 1 hari menjelang menjelang Maulid Nabi. Itu kan wakil bupati itu membagikan beras, minyak, Pak. Cilamaya itu pakai uang pribadi. Dia dan masih menyebut nama Selika itu ketika membagikan Meskipun pakai uang bantuan pribadi itu. ya. Itu salah satu poin kalau bagi saya pribadi soal etika tadi masih melihat. Ya. Walaupun gosip-gosipnya dia juga sudah menyiapkan gebrakan-gebrakan nanti ketika sudah resmi jadi PLT kayak infonya gosip yang saya kira A1. Kalau sudah Bu Mahesa A1 pasti. Nggak mungkin gini ya. Ini yang kayak mengumpulkan ini, Pak. Dari perspektif umum ya, publik gitu. Artinya mungkin kan kita gini, oke lah wakil bupati misalnya Bentar, berkorban. jangan lu dipotong, Pak. Ini Bisa di-cut. konteksnya tidak baik. Nanti di preminya tidak baik. Kayak KPI barunya itu menyiapkan maksudnya ini, gini. menyiapkan mengumpulkan kepala OPD dan camat per minggu untuk di briefing dan sebelum Pak di kecamatan tuh ngumpulin Mingguan. sebelum mingguan setelah briefing berjalan besoknya langsung disampaikan ke grassroots. Itu kan kalau benar dijalankan itu kan salah satu gebrakan dan gaya baru ya di pimpinan di Kerawang. Terus lanjutin pesan tadi Kampungan. Iya, misalkan gini, maksudnya kita kan tidak bisa menghadap-hadapkan dalam konteks ini ya. Iya. Karena kan ini judulnya kan temanya menyelesaikan periode 5 tahun kan. Artinya antara Selika dengan Haji Aep itu kan ya duit tunggal lah. Artinya ya kinerja orang mengkritik kinerja Selika secara publik ya ini di luar tafsir politik ya. Ya sama aja artinya ketika orang mengkritik misalnya Selika ya berarti mengkritik Haji Aep. Karena duit tunggal. Yang dikritik ya Selika juga kena gitu. Nah, makanya kan tema-tema besarnya gitu bagaimana gitu di sisa waktu yang tinggal setahun kurang itu. Iya. Yang Selika akan meninggalkan duluan gitu kan. Ini selesai gitu loh. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada masalah, Tidak ada masalah. mau mutasi satset gitu kan. Iya. Yang penting kan tidak ada pelanggaran yang serius gitu kan. Iya. Masih ya sama aja lah antara Bupati Selika dengan Wagub Aep sama aja. Isu lain yang lagi rame Ya juga itu kan ramenya karena dikait-kaitkan ada isu yang loncat. Konteks tadi nuansa politik pilkada ke depan itu yang buat rame. Nah ini termasuk itu ya yang soal isu salah satu pejabat tinggi di Pemda juga yang Mau mencalonkan diri. Nah itu yang tepi curang itu. Itu. Tapi itu bisa jadi variabel ya Pak? Gosip. Ya bukan hanya emang bervariabel bukan hanya satu variabel, itu variabel intinya. Kenapa kondisinya menjadi seperti ini gitu, menjadi panas, ini segala macam lah, menjadi bola liar. Ya karena tadi ada kaitannya dengan isu-isu nuansa politik pilkada. Kalau mungkin tidak ada itu mungkin ya biasa aja gitu kan. Ya apa sih kalau misalnya cuma kepentingan administratif ya orang kan nggak terlalu peduli. Atau sama-sama juga orang punya kepentingan masing-masing kan. Apalagi tadi kan saya bilang kan kita juga tidak bisa bukan menghakimi ya, menghukumi Selika misalnya dia ugal-ugalan gitu ya terakhir kan.
tadi kan ada sisi psikologisnya gitu loh. Mungkin dia akan melawan dirinya dengan tadi agar tidak lemah. Karena dengan sisa kewenangan itu dia manfaatkan gitu. Ya, pertama mungkin untuk kepentingan elektoral dia itu kan nomor satunya itu kan. Dan itu tidak terlalu melanggar secara serius lah. Tapi justru gosip pejabat tinggi di Pemda juga ya punya niatan maju itu kan bukan bikin bingung di luar, juga bikin bingung di internal ASN gitu. Misalnya isu pengajuan mutasi tidak ditandatangani itu jadi rame gitu. Gimana? Yeah. Tapi itu jadi PR bagi PLT Bupati ke depan untuk mengonsolidasi. Iya, ya makanya saya ke depan lebih tertarik dalam bahasan ini lebih tertarik bagaimana PLT ini tidak mengadopsi hal-hal yang kurang patut dilakukan ketika diamanahi sebuah jabatan ya. Kenapa saya singgung tadi berkaitan dengan soal limitasi ya? Kenapa menjelang election mutasi ini mau dilakukan, sementara jauh hari kesempatan banyak, peluang peluang karir seseorang ada tapi tidak dilakukan. Ini kan jadi sebuah hal yang patut dikoreksi itu. Hal yang patut dikoreksi untuk PLT ke depan, karena PLT sekarang kan diberikan kewenangan tidak hanya mengelola pemerintahan tapi hal-hal yang sifatnya khusus berkaitan dengan mutasi, berkaitan dengan anggaran diberikan kewenangan lebih gitu. Artinya hal-hal yang kemarin perlu dikoreksi ya jangan dilakukan untuk kedepannya di masa transisi ke depan. Mengingat ke depan kan masih ada satu tahun kesempatan untuk, dan ini pun bukan 1 tahun sebetulnya tidak akan efektif karena kan nanti ada pilkada. Kalau misalkan perpunya direvisi, diajukan, kan sekarang sedang ada wacana memajukan pilkada di bulan September tuh oleh Mendagri itu. Jadi artinya berarti efektif tuh kalau Haji Ayah penjabat tuh dari bulan 4 November berarti sampai dengan ya pertengahan tahun Juli lah efektifnya itu. Nah, di sisa waktu yang terbatas ini duit tunggal ini kan kita bicara duit tunggal bukan hanya Selika, tapi ini kan beban secara konstitusional tuh, secara aturan Haji Ayah pun punya tanggung jawab untuk menyelesaikan RPJMD ataupun hal-hal yang dirumuskan kedua pasangan ini. Seperti halnya hal-hal yang sangat urgen tuh di tengah konsentrasi stunting tuh, di tengah kondisi banyak infrastruktur yang rusak, di tengah banyaknya lapangan pekerjaan yang minim tapi angkatan kerja tiap tahun bertambah. Ini kan warisan-warisan yang harus diselesaikan di sisa masa akhir jabatan. Nah, ya lebih tertarik membahas bagaimana PR yang tersisa ini bukan hanya hal yang sifatnya strategik dan berbau subjektivitasnya tinggi seperti mutasi itu, promosi dan lain sebagainya, tapi hal-hal atau kebijakan yang bersifat publik ini luput dari sorotan masyarakat maupun ya kalangan media. Ini kan hal yang fundamen. Nah, ini berat sebelah. Luput dari kritikan dewan maksudnya gitu. Ya. Dewan masjid. Nah, menurut Anda gimana saya? Kira-kira gini, sisa waktu itu bocoran nih gimana strategi Wabub Haji Aib memaksimalkan injury time pemerintahan itu kan bisa dilihat aja Pak, sejauh ini selama dia jadi wakil bupati itu ada beberapa dinas yang memang dia kawal, kelihatannya ya dia kawal secara serius dan itu jadi justru dibanding dinas lain yang tidak didampingi justru lebih lebih kelihatan progresnya Pak. Sebut aja DPPKB itu kan Ya. kelihatan banget lah dibanding 4-5 tahun lalu jadi dinas Nancy ya. KB. Iya, yang justru sekarang menyumbang banyak penghargaan dan terakhir angka stuntingnya bahkan penurunannya lebih tinggi dibanding Jawa Barat itu dan nasional. Terus UMKM yang jadi isu yang lebih serius sekarang gitu. Terakhir saya juga sempat
sempat ngobrol dengan Haji Aib itu, memang concernnya di sana di apa di soal UMKM. pengangguran. Dia mau mulai masuk ke apa ke industri-industri untuk tadi mengoptimalkan penyerapan pengangguran. Terus soal infrastruktur beliau masih sebut. Terus soal apa terakhir itu tadi, dia sudah jauh-jauh hari punya punya rencana nanti setiap minggu akan bikin copy morning dengan pejabat-pejabat yang punya kebijakan teknis itu Ngopi bareng gitu. iya untuk mapping isu mingguan dan apa yang akan dikerjakan seminggu ke depan gitu, dengan langsung ke grassroots. Bagus tuh gitu. Ya itu kan rencana ya, rencana Dari bocoran yang apa baru tuh, saya dengar dari gitu. berbagai terobosan sebetulnya kalau konsisten dilaksanakan Karawang tuh beres, Pak. Beres semua. Dan saya Misalkan tahu betul, soalnya gini Pak, ada beberapa kekhawatiran beliau itu yang saya benar-benar lihat ya. Terakhir ketika ada alat berat di Karawang Barat yang sama wakil bupati disuruh ya dimarahin habis-habisan karena merusak jalannya Pak. Itu sebenarnya beliau ada kekhawatiran, takut apa yang dia kerjakan dengan lempeng aja sebenarnya kan bagus nyatanya, tapi muncul pro kontra kayak Karawang Timur. oh iya. Kan dengan sebenarnya beberapa kelihatannya seperti itu. Bahwa saya kira ketika jadi PAT beliau akan lebih lepas gitu. gimana ya? Ya sebetulnya kalau konsisten saja dilakukan program-program yang seperti tadi diwacanakan ketika menjabat sebetulnya bagus tuh. Karena kan kekakuan birokrasi ini harus harus dicairkan dengan berbagai inovasi. Yang dimaksud konsistensi misalkan salah satu contoh aplikasi aduan apa tuh tangkar tuh ataupun berbagai inovasi itu rame-ramenya setiap pasti menjelang pilkada. Nah harapan besar kepada PAT ini jangan nanti menjelang pilkada itu. Konsekuensinya biasanya rame di awal, ketika sudah pilkada ya udah beres. Lamaran pekerjaan. Itu kan sebetulnya bisa menerabas kekakuan tuh. Dan juga tanggap Karawang merespon berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kekakuan yang dimaksud dulu kan meskipun tidak apple to apple ya. Dulu pernah ada aplikasi aduan lapor Pak Kapolres. Polisi dengan tanggap Karawang. Warga hal-hal yang publik bukan soal Trantibum ya, lebih banyak mengadu kepada lapor Pak Kapolres karena lebih mudah dan responsif ketimbang ke tanggap Karawang. Nah, ini kan harus jadi Ini fakta kan ya? Ini fakta. Pernah sampai itu diungkapkan tuh. Artinya kalau misalkan warga melaporkan hal-hal yang bersifat publik kepada lapor Pak Kapolres, ini artinya menandakan pertama, ya masyarakat lebih gampang dan lebih dekat dengan negara tuh dalam hal ini pihak kepolisian kepada kepolisian dibanding kepada eksekutif maupun legislatif tuh. Kalau legislatif kan gampang ngelesnya. Kita kan bukan eksekutor. Lebih banyak yang ngadu ke lapor Pak Kapolres apa lebih banyak yang ngadu ke WA-nya para anggota dewan? Nah, ini kan hal-hal yang harus dipikirkan dan harus dibereskan untuk ke depan berkaitan dengan pelayanan. Nah, ini hal-hal yang fundamental dalam hal pelayanan. Ya, negara kan harus hadir ya. Nah, ketika ada misalnya gangguan Kamtibmas, masyarakat kan dengan mudah kan misalnya ya Kapolres ada keributan anu. Nah, ketika misalnya masyarakat jatuh gitu kan di jalan yang berlubang, itu ngadunya kemana ya? Nah, ini kan pernah dulu ada kelakar yang menarik tuh. Ada ada pohon miring atau mau menimpa apa tuh. Lapornya bukan ke siapa-siapa, ke Pak Kapolres lewat WhatsApp, Pak. Lewat WhatsApp. Artinya Pemda itu dalam hal ini eksekutif
ya jangan harus misalkan harus pakai username dan sebagainya, udah pakai WhatsApp aja, yang penting kontaknya ada keluhan warga tersampaikan dieksekusi. Jangan sampai sudah mau pakai online harus pakai username dan sebagainya, sudah pakai WhatsApp pun sudah hal yang gampang tuh. Warga mau melapor tuh sebagai bagian, Pilkada masih lama ini ya. ya jangan sampai kayak gitu juga, kan tidak betul itu. Ini, nah aplikasi-aplikasi demikian dalam konteks pelayanan ya harus disegerakan nanti ketika sudah mendapatkan tongkat komando ketika tanggal 4 November itu. Karena secara otomatis sebetulnya PMT itu kan 4 November terhitung mulai tanggal ketika ditetapkan DCT. DCT itu kan 4 November tuh. Ya secara otomatis sebetulnya tongkat komando secara de jure ya, meskipun harus ada resepsinya berupa rapat paripurna. Nanti di apa tuh di Gedung Putih di DPRD. Nah, ketika harus langsung lari Pak Wabub. Apa tuh? Jadi langsung metik Pak tong gigi gitu. Nah, itu harus langsung metik gitu. Nggak gini, maksudnya gini. Ini apa sih opini publik ya sih. Nah sebetulnya gitu, hal yang paling krusial di Karawang itu apa sih? Dari sisi pemerintahan misalnya gini, apakah masalah infrastruktur, apakah apa sih artinya perimbangan antara anggaran infrastruktur dengan kondisi infrastruktur yang ada itu apakah sudah match gitu kan? Atau belum, atau di tingkat realisasinya? Atau tadi kan misalnya masalah ketenagakerjaan misalnya kan, penyerapan tenaga kerja. Nah, apakah misalnya hanya bisa di apa? Tadi kan itu kan tadi tentatif, maksudnya datang ke pabrik-pabrik gitu. Tapi kan yang mendasar itu kan masalah kualitas SDM-nya. Nah, sementara perjalanan beberapa waktu lalu, misalnya BLK di Snaker aja misalnya kan tidak jelas itu. Harusnya kan pengembangannya kan dari basic itu, artinya karena ini kan menyangkut pihak lain, pihak perusahaan, pihak industri. Artinya bukan hanya Pemkab gitu tanggung jawabnya. Nah, sementara pihak industri kan punya ini lain. Ya kita tidak bisa dong menerima misalnya SDM yang di bawah kualifikasi gitu. Nah, untuk menyambungkan itu gitu. Pemerintah harus jelas-jelas yang hal-hal yang prinsip. Jadi bukan hanya menekan perusahaan gitu, tapi menyediakan juga infrastruktur pendidikan di tadi. BLK bilang hidupan lagi kan mati hari ini kan. Sebetulnya apa tuh hal yang patut hal mendasar ya Pak yang harus dimiliki oleh Pemkab dalam hal ini eksekutif ialah bank data, Pak. Bank data dari berbagai persoalan, karena kadang-kadang ada hal yang tidak match nih. Ya, tidak match berkaitan dengan data. Nah, Itu soal data, Bung. Sekali potong sebentar ya. Saya sempat berharap besar ke waktu COVID itu kan ada KKN daring dari kampus swasta di Kerawang yang ditugaskan untuk ngisi apa? Bank data di desa-desa itu. Nah, ternyata di lapangan itu selain tidak semua data diisi, kadang-kadang ada sebagian yang asal ngisi juga. Jadi sejak dari data salah gimana mau bikin perencanaan gitu kan. Ini. Padahal data itu juga dikerjasamakan dengan Pemda kan jadi bank data kalau tidak salah di Bapeda. Ini kan bagaimana mau belanja masalah, misalkan contoh berapa ruas jalan yang menjadi PR Pemkab dalam hal konteks misalkan infrastruktur yang harus dibenahi. Berapa jalan yang sudah dibenahi, berapa jalan yang belum dibenahi. Berapa buat tahun inilah gitu ya. Berapa luas lahan yang sudah tergerus dan sudah dilindungi oleh LP2B. Ini kan kadang-kadang tidak match data dengan yang satu dengan yang lainnya, satu instansi dengan yang lainnya. Misalkan angkatan kerja antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja, ini kan kadang-kadang tidak match juga. Nah, sementara dari Dinas Pendidikan dengan Dinas Tenaga Kerja ini kan sebetulnya harus di-match-kan. Dinas Pendidikan dalam rangka menyiapkan lapangan sumber daya yang dibutuhkan untuk perusahaan, sementara Dinas Tenaga Kerja memposisikan untuk hubungan ke perusahaan. Ini kan yang harus dipikirkan ke depan. Nah, juga berkaitan dengan tadi UMKM yang saat ini menjadi fokus ya. Saya melihat duit tunggal ini dibagi-bagi tugas. Pak Haji Aep sebagai Wabub hari ini fokus ke UMKM, ya itu sudah bagus karena kan geliat hari ini
perusahaan tuh bukan hanya bekerja tuh bukan hanya di perusahaan. Mindsetnya bekerja itu bukan hanya di perusahaan, tapi bekerja di UMKM di tengah maraknya percaloan tuh. Di tengah susahnya mencari pekerjaan. Ini kan jadi suatu terobosan. Nah, ini perlu konsentrasi, perlu visi, Pak. Haji Aep ini sebetulnya menurut saya secara psikologis ya, bukan hanya menerima tongkat komando, tapi ada harapan masyarakat. Ini mudah-mudahan ini bisa jadi antitesa tuh. Dari sebuah harapan tuh. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini jadi antitesa ini. Jadi antitesa dari sebuah persoalan, misalkan ya kekakuan birokrasi. Ya kalau misalkan kopi morning itu menurut dilaksanakan, ya harus konsisten. Bila perlu makan morning. Iya, makan morning. Karena saya melihatnya pemerintah tuh gemar membangun, minim merawat. Gemar gemar mendeklarasikan, lupa merawat kebiasaan baik, misalkan kopi morning gitu. Ya hal yang mendasar tadi soal pelayanan harus ditingkatkan tuh. Itu saya tadi memang ada yang terlewat dari beberapa terhadap itu kerja-kerja yang tidak terlihat, Pak, kerja kebudayaan itu. iya. Contoh, kita ngebangun trotoar berapa 15 M itu lupa untuk melakukan pekerjaan menumbuhkan kebudayaan jalan kaki. Iya, itu kan yang tidak terlihat dan susah dievaluasi, dan itu yang sering terlewat gitu. Dan itu pasti paralel dengan tadi getol membangun, pada akhirnya kan merawat itu perlu juga kebudayaan dan rasa memiliki dari masyarakat. Iya, itu yang belum bisa ditumbuhkan. Dan yang paling penting gini Pak Sulan, Bung Mahesa, sebetulnya pertanyaan besarnya bukan hanya butuh antitesa, sebetulnya visi Karawang ke depan itu seperti apa sih? Kan itu yang sebetulnya branding Karawang sekarang tidak jelas ini brandingnya. Dulu kita pernah bangga bahwa Karawang tuh lumbung padi. Oke, karena kita punya kekayaan alam dalam hal ini pertanian. Bertambah lah ya. Bertambah dengan Karawang kota industri, karena maraknya perusahaan di Kabupaten Karawang di berbagai kawasan. Tapi ini tidak inline tuh, tidak match dengan situasi yang ada. Anak-anak ketika lulus susah kerja. Nah itu gini, tema Karawang ke depan Kuopadis ya. Nah nanti itu tema Kuopadis Karawang, iya. Karawang butuh pimpinan seperti apa? Iya. Gitu kan? Karawang mau seperti apa? Karawang harus dipimpin oleh orang seperti apa? Karena kalau kita subjektif membahas figur, subjektivitasnya kencang. Apalagi sekarang menjelang tahun politik. Bisa saja subjektivitasnya sebagai sebagai buzzer-nya politisi tersebut, bisa saja sebagai antitesanya buzzer tersebut, kan itu ya. Makanya kita tidak bicara soal figur, lebih tertarik bicara harus kriteria seperti apa Karawang ke depan. Jangan apa-apa ya. Bocoran terakhir, infonya juga nanti setelah jadi PLT AJF itu ada satu hari, Pak, PNS itu dibebaskan pakai jeans dan casual. Oh, casual. Poinnya yang ingin beliau terapkan dan sampaikan itu non formalis ya. Ya, yang penting pelayanannya itu, jangan sampai gaya-gayaan pakai seragam korpri tapi pelayanan. Iya. Boleh dicoba itu. Mutasi kelas lah. Supaya teman-teman belah kacang. Itu obrolan-obrolan ringan aja. Tidak ada kesimpulan. Jika ada yang tersinggung, ya wayahna itu. Ya enggak, nanti gini episode selanjutnya tadi ya, kita akan bahas tema Kuopadis Karawang. Ya, Karawang harus seperti apa, seperti apa gitu kan. Ingin apa dan pemimpin yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Karawang. Terakhir kita juga kan di masa akhir kepemimpinan Bupati Selika juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati. Banyak legasinya. Untuk saya pribadi, saya pernah dapat door prize motor. Waduh. Yang kuponnya diambil oleh tangan Bupati langsung. Terlalu personal itu, Dan kepada Pak Haji Aep, wilujeng bekerja nanti setelah jadi PLT Bupati. Mantap, nilai investasi Karawang juara. Selika mantap perusahaan itu. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Kaca.
Belah kacang.